Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kita di podcast kali ini. Hari ini kita akan membahas tentang karakter manusia. Karena manusia mempunyai karakternya masing-masing, mulai dari pemalu, overthinking, mudah emosi, dan plan. Pertanyaannya, apakah karakter itu menentukan masa depan seseorang atau justru bisa menjadi potensi kalau kita bisa mengelolanya? Nah, daripada kita penasaran, ayo kita dengarkan dari teman yang pertama. Kalau aku sih dari kecil udah dikenal sebagai orang yang pemalu. Bahkan untuk sekedar memperkenalkan diri di depan kelas aja rasanya deg-degan banget. Dulu aku sering iri ngeliat orang yang mudah bicara di depan umum. Tapi semakin dewasa, aku sadar bahwa pemalu itu bukan berarti aku gak punya kelebihan. Aku lebih banyak mendengarkan dibandingkan berbicara. Jadi aku lebih peka deh terhadap orang lain. Sebenarnya aku masih malu sih, tapi bahkan aku mulai melatih kemampuan berbicara aku di depan banyak orang, sambil mempertahankan kelebihan aku menjadi pendengar yang baik. Oh, ternyata mempunyai karakter pemalu juga dia mempunyai kelebihannya. Dia kelebihannya selalu berusaha percaya diri dan dia selalu menjadi pendengar yang baik. Iya, betul banget. Baik, selanjutnya kita dengarkan karakter yang kedua dari teman kita. Kalau aku tuh dulu suka overthinking, jadi semua tuh selalu dipikirin berulang kali. Bahkan hal-hal kecil sekalipun tuh aku pikirin kemungkinan buruknya. Dan itu tuh sangat melelahkan. Dulu aku menganggap itu sebagai kekurangan, karena selalu ragu dalam mengambil keputusan. Tapi semakin aku kenal diri sendiri, aku sadar kalau hal itu punya sisi positifnya. Nah, jadi aku sadar kalau overthinking itu punya sisi baiknya, yang dimana kita tuh bisa mempertimbangkan gitu banyak hal dulu, karena nggak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Nah, dari situ aku belajar kalau overthinking itu bukan sesuatu kelemahan, tapi kita bisa menganggap itu tuh sebuah kebaikan gitu. Dari karakter overthinking, kita bisa mempunyai kelebihan jika kita lebih teliti dan berpikir secara matang. Oke, selanjutnya kita dengarkan karakter yang ketiga dari teman kita yang ketiga. Nah, kalau aku sendiri nih, aku orangnya kayak mudah emosi gitu loh. Hal-hal kecil kadang bisa ngebuat aku kesel. Dulu aku sering nyesel setelah marah karena ngerasa seharusnya aku bisa lebih tenang. Belum ngedengerin orang tapi langsung kayak marah gitu loh. Gampang banget kepancing emosinya. Tapi nih ya, sekarang kayak mulai belajar gitu loh. Kalau marah tuh jangan langsung spontan marah, karena emosi itu jangan langsung ngeluapin. Jadi sekarang tiap abis ngedengerin orang ngomong, kita tuh ngedengerin dulu dengan baik, kayak gak langsung bereaksi. Jadi ngedengerin dulu, terus ngambil jeda dulu nih sebelum kita ngomong, biar apa ya, biar napasnya teratur, pikirannya teratur. Nah, kalau sekarang nih aku ya lebih mengontrol emosi aku, mengendalikan, bukan menekan. Tapi terus gimana sih caranya? Caranya itu kayak ngedengerin dulu sebelum kita bereaksi, terus mengambil jeda dulu. Habis itu kita tuh harus juga memahami sudut pandang orang lain ya, biar kita satu pemahaman, satu jalan gitu. Jadi nggak gampang emosi. Dan aku juga dari situ kayak udah terkontrol lah, udah terkendali emosinya, gak ngebuat aku gampang marah lagi karena udah diterapin semua itu. Nah, dari situ tuh aku nyadar kalau aku tuh tegas tapi gak mudah meledak. Ya udah, ketegasan itu aku pakai buat ngambil keputusan, buat mengarahkan satu tim. Nah, itu kabar baiknya sih itu sih setelah aku menerapkan semua itu. Dari karakter mudah emosi bisa menjadi ketegasan, bukan kelemahan. Oke, kita dengarkan karakter dari teman kita yang keempat. Karakter yang paling menggambarkan diri saya adalah pelin-pelan. Saya sering bingung saat harus memilih dan takut mengambil keputusan yang salah. Karena itu, saya sering mempertimbangkan banyak hal sebelum bertindak.
Tapi sekarang saya mulai memahami diri saya sendiri. Saya belajar lebih percaya pada pilihan sendiri dan tidak terlalu lama ragu. Justru dari sifat ini, saya jadi lebih hati-hati, lebih mempertimbangkan resiko, dan tidak mudah mengambil keputusan secara terburu-buru. Saya percaya setiap karakter itu pasti memiliki sisi positifnya masing-masing. Jika kita mengenali karakter kita sendiri dan mampu mengelola karakter itu. Saya yang dulu menganggap itu sebagai suatu kelemahan, jika kita mampu mengelolanya, itu akan menjadi sebuah potensi yang mampu membuat kita berkembang di masa yang akan datang. Bahwa ternyata karakter timplan itu bisa menjadi positif jika kita bisa membatasi waktu dalam mengambil sebuah keputusan. Kalau dari karakter aku sendiri, aku itu orangnya perfeksionis. Mulai dari menata buku, menata lemari. Apapun yang ku kerjakan, kalaupun itu dia terlihat rapi menurut orang lain, menurut aku tidak. Dan itu akan memunculkan rasa yang tidak puas terhadap hal yang aku kerjakan. Sekarang aku paham dengan karakter perfeksionis. Dia itu bisa memunculkan pekerjaan yang lebih rapi, terstruktur, dan lebih berkualitas. Dan aku menyadari bahwa semua hal yang kita kerjakan itu tidak harus sempurna, melainkan kita harus terus berkembang dalam hidup kita ini. Dari cerita karakter teman-teman kita yang tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa setiap manusia mempunyai karakter yang berbeda, tetapi setiap orang mempunyai misi yang terbaik dalam kehidupannya. Terima kasih yang sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.